everyone, kenalin nama aku Maya Maulida. Hai, aku Ari Rafli. Halo, nama aku Egy Vera Soeman. Nama aku Indri Hardiana. Aku Nurratun Aflah. Kenalin, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Psikologi Industri. Pada video kali ini, kami akan mewawancarai salah satu karyawan yang ada pada Urban Tea House yang berada di Banda Aceh. Check it out. Halo Bang. Sebelumnya nama Abang siapa? Nama saya Nusrat Mahfud. Oke, Abang udah lama kerja di sini berapa lama? Kurang lebih kerja di sini udah 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu Abang kerja di sini sebagai apa? Posisi saat ini sebagai staf kasir. Staf kasir. Untuk lama kerja nih, selama sehari itu berapa lama? Kurang lebih kita masuk kerjanya itu kalau untuk posisi staf kasir sendiri itu masuknya dari pukul 14.00 sampai 22.30. Selesai itu berarti tutup. Ya, Itu setiap hari sama? Setiap hari. Oke, berarti weekend atau hari biasa tetap sama ya? Tetap sama. Oke. Nah, jadi di sini nih, saya akan tanya seputar kepemimpinan nih yang ada di UMKM Urban ini sendiri. Nah, jadi bagaimana kondisi kepemimpinan yang diterapkan di UMKM ini? Ya, berbicara tentang kondisi kepemimpinan sebenarnya ada tiga faktor yang menentukan. Yang pertama itu terkait pemberlakuan atasan terhadap karyawan, kemudian harapan, kemudian kepribadian kita, dan yang keempat yang terakhir itu adalah kebijakan perusahaan. Nah, untuk di penerapan pada PT Urban ini sendiri itu kita lebih ke poin yang nomor 4, namanya adalah kebijakan perusahaan. Jadi segala kebijakan tentang pemimpinan itu bukan berdasarkan atas kepribadian, tapi lebih kepada bagaimana kebijakan perusahaan, dan itu yang harus dilakukan karena itu menyangkut terkait tentang SOP dari perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, jadi kira-kira gimana nih awal mula Abang tuh bisa diterima di perusahaan ini atau di UMKM ini? Apa tahapan-tahapan yang udah Abang lalui? Awal mula saya kerja di sini itu sebenarnya melewati teman dekat juga. Beliau memberitahu ke saya bahwasannya ada loker nih. Karena posisi saat itu saya masih kuliah semester 6. Jadi mau coba-coba kerja lah sambil kuliah, dan akhirnya proses tahap pertama ya kita harus apply CV kita dulu. Nah, setelah apply CV, kita tunggu jawaban daripada pihak HRD ataupun manajemen. Nah, setelah itu kita diberitahu bahwasannya ataupun di hari sekian kita ada interview. Nah, setelah proses interview itulah kurang lebih sekitaran 1 jam. Nah, itu kita harus nunggu selama 1-3 hari pengumumannya. Jadi alhamdulillah pada saat itu setelah interview 3 hari kemudian saya diterima sebagai karyawan di sini. Pada posisi saat itu masih sebagai staf kasir, dan hari ini juga masih staf kasir. Oke Bang, menurut Abang apa saja yang menjadi pertimbangan perusahaan atau UMKM ini ketika Abang melamar kerja sini? Oke, jadi pada saat proses interview, hal yang paling utama ditanyakan oleh pihak HRD adalah pengalaman kerja. Itu ya hal yang paling utama, karena pengalaman kerja kita juga terkait tentang bagaimana proses yang akan kita jalani di sini. Itu yang pertama, itu adalah pengalaman kerja. Yang kedua adalah ketekunan atau kegigihan kita selama bekerja gimana. Bagaimana cara kita meyakinkan pihak HRD bahwasanya kita ingin bersungguh-sungguh bekerja di sini. Dan yang ketiga itu adalah terkait waktu, karena posisi saat itu jamnya kita tidak fleksibel. Jadi setiap hari itu kami masuk dari pukul 2 siang sampai pukul 11, setengah 11 malam. Jadi tiap hari, dan hari weekend pun juga harus masuk. Jadi pihak HRD harus menanyakan kembali ke kita terkait kesiapan. Jadi mau tidak mau apabila kami ada kesibukan ya harus mengutamakan kerjaan, karena apapun ceritanya dari pukul 2 siang sampai setengah 11 malam kita harus ada posisinya di toko. Jadi untuk segala hal-hal yang menyangkut kegiatan pribadi, kegiatan organisasi atau apapun itu, maka harus dikerjakan di pagi harinya. Baik Bang, selama bekerja, ketika Abang mencapai target, apakah ada reward yang diberikan oleh perusahaan atau UMKM? Pemberian reward sendiri kita sebenarnya tergantung kepada siapa HRD-nya saat ini. Nah, jadi pada saat saya interview itu sampai hari ini, sampai 2 tahun saya kerja itu ada kalau tidak salah 4 orang pergantian HRD.
Di setiap pergantian HRD itu perubahan kebijakan itu terjadi. Ya, saya sempat mendapatkan reward itu yang pertama sebagai karyawan terbersih, kemudian yang kedua itu karyawan yang paling disiplin. Itu terjadi pada saat HRD yang pertama dan HRD yang kedua. Jadi setelah HRD ketiga dan keempat, pemberlakuan terkait reward kepada karyawan itu tidak ada lagi. Sampai saat ini juga tidak ada lagi. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan, adakah alat-alat keselamatan kerja di lingkungan kerja Abang? Kalau misalnya ada, sebut apa-apa saja. Kalau untuk alat keselamatan kerja sendiri, mungkin kalau pekerjaan barista coffee shop ini mungkin kita tidak berisiko besar gitu kan. Tapi hanya mungkin lebih kepada hal yang dilakukan untuk melindungi diri seperti apron, untuk melindungi pakaian daripada kotoran minuman gitu kan. Kemudian ya sarung tangan, kemudian masker. Tapi untuk alat-alat keselamatan kerja kayak mungkin helm itu nggak ada, karena kita pekerjaan yang tidak terlalu berisiko besar lah gitu untuk kesehatan kita. Mungkin lebih kepada ya menjaga kesehatan dari debu ataupun dari yang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana atasan Abang memberikan motivasi kerja kepada Abang? Berbicara motivasi, kita itu ada rapat yang namanya rapat mingguan. Ada rapat mingguan, ada rapat bulanan, dan ada rapat 3 bulan sekali. Nah, biasanya kalau untuk rapat mingguan sendiri, kita lebih sering rapatnya itu dengan manajemen store dengan karyawan masing-masing store. Jadi kalau untuk rapat bulanan itu kita dikumpulkan, seluruh cabang berkumpul di satu cabang, mungkin nanti dari pihak owner, HRD, manajemen, pihak marketing memberikan sedikit arahan kira-kira apa nih yang bisa dilakukan ke depan supaya omset agak sedikit meningkat. Nah, mungkin itu yang dilakukan oleh motivasi kerja taman. Kalau berbicara kepada mungkin sifat lelah, letih kerja itu ada. Tapi kalau posisi itu mungkin kami lebih ke personal masuknya. Jadi manajer store lebih berbicara secara empat mata kalau untuk mengenai motivasi kerja ataupun hal-hal yang menyangkut tentang pribadi mereka masing-masing, lebih ke personal. Nah, jadi ini kita lanjut ya Bang ya pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap atasan Abang kalau misalnya Abang atau rekan kerja Abang tuh buat salah? Oke, jadi kalau berbicara tentang kesalahan, kita mungkin setiap orang tuh punya kesalahan, dan setiap dari masing-masing job desk itu kalau memiliki kesalahan maka harus dipertanggungjawabkan. Jadi hal utama yang dilakukan oleh HRD ataupun pihak manajemen tidak pernah memberikan hukuman kepada karyawan yang melakukan kesalahan. Tetapi hal yang paling sering kita utamakan dalam perusahaan itu adalah komunikasi. Jadi hal yang paling utama adalah menekankan bagaimana cara mengingatkan karyawan yang bersalah ini. Untuk hukuman sendiri tidak ada pemberlakuan hukuman. Hukuman itu berlaku apabila mungkin ada barang yang hilang, itu mungkin kami harus bayar gitu. Tapi untuk kesalahan sendiri mungkin pihak HRD sendiri memaafkan. Jadi lebih kepada mengingatkan, kemudian memberikan sedikit arahan ataupun bimbingan kepada si karyawan agar ke depan harus berhati-hati dan lebih teliti gitu. Lalu bagaimana yang Abang lakukan sama rekan kerja Abang tuh kalau untuk mengurangi stres kerja? Kalau untuk stres kerja sih, kalau untuk kegiatan-kegiatan sendiri sih, kalau dari pihak perusahaan mungkin dalam 1 tahun itu kami mungkin 1 kali kurang lebih itu ada hiburan keluar gitu, mungkin ke pantai, makan besar sama-sama. Itu bukan hanya dilakukan oleh 1 cabang, tapi seluruh cabang berkumpul. Tapi untuk kebiasaan kami di setiap bulannya itu, kami ada kegiatan badminton sama futsal di setiap 2 minggu sekali. Nah, itu memang ada kegiatan ada kegiatan, dan itu juga ditanggung oleh pihak manajemen sendiri. Dan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa menghilangkan stres kami, ya mungkin kami lebih sering bergurau ketika di bar gitu. Jadi untuk menghilangkan rasa suntuk, untuk menunggu pelanggan yang datang. Jadi lebih kepada secara sesama karyawan di bar lah. Jadi supaya sama-sama senang, sama-sama enak. Nah, saya lanjut ya nih Bang pertanyaannya. Apakah Abang merasa puas kerja di sini atau gimana? Itu kalau memang puas pun kenapa? Ya. Kalau berbicara tentang kepuasan bekerja, saya rasa mungkin kalau untuk di posisi sekarang ya kalau dibilang puas enggak juga, kalau dibilang terikat juga enggak. Mungkin lebih kepada ini mungkin batu loncatan ya bagi saya pribadi ke depan untuk meniti karir. Karena pun kalau berbicara tentang pekerjaan staf kasir sendiri, mungkin lulusan SMA juga bisa ngerjain sih. Mungkin SMP juga bisa. Mungkin karena mungkin ada pencapaian secara pribadi dan yang ingin dicapai, maka kalau bagi saya sendiri ini mungkin lebih kepada proses awal atau batu loncatan bagi saya untuk menambah pengalaman kerja ke depannya supaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih kebiasaan-kebiasaan dari Urban sendiri? Apakah ada kebiasaan khusus atau gimana tuh Bang? Kalau dibilang kebiasaan sih mungkin lebih kepada SOP sih Mbak. Karena istilahnya yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya ada beberapa faktor kepemimpinan yang mungkin bisa terjadi, maka ada faktor yang nomor 4 itu adalah tentang kebijakan perusahaan. Jadi kalau dibilang sesuai pernyataan Mbak tadi, kami lebih mengikuti kepada SOP ataupun kebijakan perusahaan sendiri. Jadi kalau dibilang kebiasaan, mungkin nggak ada sih kebiasaan yang memang rutinitasnya yang kami lakukan, tapi lebih kepada ya, apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yang diminta oleh perusahaan, dan itu yang kami lakukan. Nah, jadi ini dari semua pertanyaan tadi pasti ada satu timbul nih pertanyaan. Kira-kira gimana sih cara UMKM Urban ini bisa membackup konsumen nih, Bang? Ya. Kalau untuk membackup konsumen sendiri, sebenarnya hal yang paling utama kita wacanakan ataupun yang harus kita jaga adalah konsistensi dalam memberikan yang terbaik kepada konsumen. Hal dasarnya adalah mungkin lebih ke bahan baku ya, bahan baku kemudian takaran yang digunakan. Karena kalau seandainya hal yang perlu dijaga oleh Urban sendiri adalah itu sebenarnya lebih ke bahan baku sendiri. Karena konsistensi rasa minuman itu mungkin bagi orang sangat berpengaruh. Ya. Mungkin karena rasa yang nggak pas mereka bisa berpindah ke tempat lain gitu. Mungkin juga cara lain yang mungkin dilakukan oleh daripada pihak manajemen sendiri itu adalah ada beberapa hal. Yang pertama memberikan diskon. Untuk di beberapa bulan ke belakang itu Urban sering mengadakan diskon. Ada diskon Hari Pahlawan Nasional, itu ada beberapa minuman yang didiskon sampai 50% harganya. Dan minuman itu sendiri adalah minuman best seller gitu. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus menjaga yang namanya kualitas tadi ya. Walaupun ruginya nggak seberapa, tapi kualitas tetap harus kita jaga. Dan yang kedua, kita ada diskon untuk mahasiswa baru. Itu ada diskon khusus mahasiswa baru itu sebesar 10%. Ada juga diskon tentang Ramadan Party. Ini juga diskon yang diberikan oleh pihak manajemen secara per paket. Jadi tidak individu ataupun personal. Jadi per paket. Dan mungkin nih ada 3 menu yang kita beli secara terpisah, harganya lebih mahal. Tetapi kalau kita beli secara paket itu lebih murah gitu dan bisa lebih dapat. Dan juga ada beberapa hal yang dilakukan oleh HRD, terutama melakukan kerjasama oleh salah satu UKM kampus, itu UKM kedokteran Fakultas Kedokteran Manusia, itu CIMSA kalau tidak salah. Kami kerjasama, jadi setiap mereka yang datang dengan membawa ID card maka akan diberikan diskon. Mungkin itu merupakan salah satu trik marketing dari pihak manajemen sendiri untuk mempertahankan konsumen, kemudian juga menaikkan omset. Oke, jadi di sini membackupnya tuh banyak diskon ya. Iya. Diskonnya tuh banyak dari kalangan bahkan dari mahasiswa juga. Nah, jadi ini seputar pertanyaan tentang kepemimpinan. Terima kasih banyak nih Bang udah mau kami wawancarai. Semoga Urban ini bisa terus sukses dan berjalan dengan mudah. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Bang atas waktunya. Thank you for watching.